Halo, nama saya Michael Yohanes dari kelas 12 IPS. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Keselamatan dalam Kristus. Eh, Jalan menuju kehidupan kekal. Pada hari ini kita akan mendalami dan juga belajar apa itu keselamatan dan kenapa dinamakan dalam Kristus, yaitu Yesus. Lalu kita juga akan mendalami apa itu kehidupan kekal dan kenapa keselamatan ini berhubungan dengan kehidupan kekal. Namun sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita akan melakukan sebuah sembah pujian dulu, sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu saya mengundang kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah membawakan kami semua pada kesempatan kali ini. Sekarang izinkan saya dan berikan saya kekuatan untuk membawakan topik ini agar kita dapat mempelajarinya dengan baik dan kita dapat mendapatkan suatu pelajaran yang berharga yang kita dapat aplikasikan ke dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, sekarang kita telah masuk ke dalam keselamatan dalam Kristus. Lanjut. Jadi pertama, apa itu keselamatan? Dari ayat Alkitab yang sudah saya cari, yaitu Efesus 2 ayat 8-9, disebutkan bahwa seperti ini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita bisa lihat ada highlights yang sudah saya berikan. Kasih karunia. Pertama, jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Dan dia juga memberikan kisah kasih karunia. Jadi apapun dosa kita yang telah kita perbuat, kesalahan-kesalahan masa lalu, dia selalu menyertai. Dan dia menyertai itu dengan memberikan juga suatu kasih karunia. Maka bisa dikatakan bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu adalah hasil pemberian Tuhan Yesus Kristus, bukan hasil usaha kita sendiri. Jadi kita jangan menyombongkan diri dan mengatakan bahwa kita itu bisa selamat tanpa ada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah sumber keselamatan. Dia yang memberikan pengampunan dosa agar kita, manusia yang berdosa, tidak jatuh ke dalam lubang neraka gitu. Kita manusia yang berdosa itu bisa dibersihkan dosa-dosanya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Dan surga ini itulah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang kekal, kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu dalam ayat ini juga disebutkan seperti yang tadi saya sebutkan, jangan memegahkan diri. Jangan menganggap bahwa ini adalah semua hasil kerja keras hanya dari kalian sendiri saja. Kalau kalian menganggap itu, maka kalian telah menganut paham humanisme yang memegahkan kemampuan manusia sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Seakan-akan manusia adalah yang paling hebat gitu. Jangan lakukan itu. Jadi yaitu keselamatan. Keselamatan itu adalah cara Tuhan mengampuni dosa-dosa kita agar kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka. Karena neraka itu adalah tempat yang kalau dideskripsikan di Alkitab itu adalah suatu tempat yang gelap namun berapi-api gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkannya. Kalau berapi-api kenapa bisa gelap, kita juga masih tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk neraka. Namun yang pasti neraka adalah kesengsaraan yang kekal. Lain halnya dengan surga, yaitu keselamatan, yaitu kerajaan yang dijanjikan. Surga atau keselamatan yang dijanjikan itu adalah suatu tempat yang di mana di tempat itu tidak ada dosa atau kesedihan atau segala bentuk dosa. Jadi kita di sana itu bahagia dengan kekal. Lalu lanjut. Kenapa keselamatan ini hanya bisa didapatkan dari Kristus? Ya kan? Mungkin ada beberapa dari kalian
yang bertanya gitu, bukannya Tuhan tuh ada 3. Jadi eh, itu tuh nama konsepnya adalah Trinity gitu. Jadi eh, ada Yesus Kristus, yaitu setengah manusia setengah Allah. Lalu ada Bapa yang kita bisa temukan di Kejadian Lama. Lalu yang terakhir juga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pemberian terakhir Tuhan kepada kita, pemberian sebelum Tuhan diangkat ke surga kepada kita. Jadi Roh Kudus ini ada di dalam diri kita semua yang percaya kepada Kristus, yang sudah bertobat. Nah, di sini ada ayatnya. 1 Timotius ayat 2 1 Timotius 2 ayat 5 berbunyi, sebab hanya ada satu Allah. Maka dari itu tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah itu sebenarnya satu, tapi dibagi menjadi 3 pribadi yang berbeda. Tapi intinya satu kesatuan. Nah, dan hanya satu pengantara Allah dengan manusia. Jadi manusia ini bisa selamat hanya dengan perantara Yesus Kristus gitu. Yaitu Yesus Kristus ya. Jadi kita bisa selamat ke Bapa atau ya ke surga tuh melalui Yesus Kristus. Kita harus bertobat dan mengakui dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia telah bangkit dan Ia akan menebus dosa-dosa kita. Seperti itu. Ya. Lanjut. Lalu mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, bagaimana cara memperolehnya, memperoleh keselamatan yang dijanjikan itu? Di sini ada 3 langkah. Langkah pertama apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 sampai 10 disebutkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita akan bedah satu-satu. Jadi mengaku dengan mulutmu ini sama saja dengan bersaksi gitu ya. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat yang disambungkan ini ada percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mati lalu bangkit kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya semua itu, ya kalau bisa dikatakan dalam kata lain itu bertobat lah. Jadi kita kalau sudah berdosa nih, banyak berdosa, lalu kita memutuskan untuk kayaknya saya berhenti berdosa dulu lah. Saya ingin jalan di jalan Tuhan Yesus gitu, seperti yang Tuhan Yesus inginkan gitu. Jadi tidak melakukan hal-hal dengan keinginan daging, tetapi menurut keinginan Tuhan Yesus gitu, yang telah disampaikan di Alkitab, dituliskan di Alkitab gitu. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita tidak akan jatuh ke lubang neraka gitu. Kita akan menyeberangi tebing itu dan kita akhirnya nyampe di surga gitu, bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi kita hidup dalam harmoni. Lalu ada cara kedua, tadi seperti yang disebutkan, adalah pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 disebutkan, hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita bedah di sini ada bertobat dan dibaptis. Nah, dibaptis ini adalah suatu elemen yang sangat penting dalam agama kekristenan gitu. Kenapa? Karena dibaptis ini adalah sebagai tanda bahwa kamu sudah meninggalkan segala sesuatu yang buruk di masa lalu dan ikut menjalani ajaran Tuhan Yesus gitu secara sepenuhnya tanpa tawar-menawar. Jadi jika kamu sudah dibaptis, maka seharusnya kamu itu sudah tidak melakukan perbuatan dosa seperti yang dulu lagi. Menjadi diri kamu yang lebih baru gitu. Dosa-dosamu akan diampuni jika kamu sudah dibaptis dan bertobat, yaitu mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini jadi adalah suatu misal ya, contoh. Misal saya seorang Kristen dan saya melakukan dosa. Ada suatu kegelisahan di dalam hati saya gitu.
Nah, kegelisahan ini adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar kita tidak melakukan dosa seperti itu ya. Jadi Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan Yesus, dijanjikan yang akhirnya turun kepada semua umat Kristen yang telah mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat gitu. Jadi semua kita ini harusnya punya gitu. Nah, untuk terakhir yaitu kehidupan rohani. Bisa dibaca di Kolose 3 ayat 16. Dituliskan bahwa biarlah perkataan Kristus diam dan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat mengajar dan menasihati seseorang yang lain dengan segala hikmat, sambil menyanyikan mazmur, kidung rohani, dan nyanyian rohani dengan ucapan syukur dalam hati kamu kepada Allah. Nah, inti dari nats ini itu bahwa kita harus hidup dalam Kristus. Bukan hanya mengakui, tapi kita praktek pun harus menggambarkan nilai-nilai kekristenan seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nah, contohnya apa ya? Di sini tuliskan, kamu dapat mengajar dan menasihati seseorang akan yang lain. Contohnya misal, teman sepergaulan kamu melakukan dosa gitu ya. Nah, eh, apa yang kamu bisa lakukan sebagai umat Kristen yang sudah dibaptis dan sudah diperbarui? Nah, kamu itu bisa menasihati mereka gitu ya. Kamu bisa mengajak mereka untuk berdoa, untuk merenung. Agar apa? Agar kalian itu membawa dan menolong orang lain menuju keselamatan juga gitu. Ya. Menyanyikan mazmur, kidung rohani dan sebagainya. Rajin beribadah, sering beramal gitu ya, sering baca Alkitab, sering ke gereja. Ke gereja bukan untuk keinginan untuk bertemu teman atau sebagainya hal-hal duniawi, bukan, tapi pure untuk memuliakan nama Tuhan gitu, untuk eh, apa ya, memenuhi keinginan kalian untuk bertemu dengan Tuhan gitu, rindu akan Tuhan seperti itu ya. Sekian saja mungkin presentasi saya mengenai ya renungan kita pada hari ini. Sekian, nama saya Michael Yohanes. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan dan semoga semua hal yang tadi saya sebutkan dan jelaskan sudah terukir dalam kehidupan kalian dan akan kalian aplikasikan. Terima kasih dan jangan lupa berdoa.